Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Sundari, NIM 17018151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan pada pembelajaran daring sebagai mahasiswa PLK di SMPN 13 Pekanbaru untuk kelas 8 pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu langkah-langkah dalam menyiapkan materi dan yang kedua yaitu proses belajar mengajar daring sampai dengan melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam menyiapkan materi. Langkah pertama dalam menyiapkan materi yaitu melihat silabus yang telah dibuat sebelumnya. Pada PLK kali ini saya memulai pembelajaran pertama dimulai dari KD 3.4. Materinya yaitu tindakan menyuruh, mengajak, meminta izin, serta menanggapinya, atau the expression of instruction, invitation, and permission, and also how to respond it. Materi yang akan disampaikan kepada murid dengan memperhatikan materi pembelajaran dan indikator dalam silabus yang terdapat pada kolom 2 dan 3. Untuk alokasi waktu daringnya juga harus ditentukan dari silabus. Seperti ini untuk materi atau KD 3.4 yaitu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Langkah kedua yaitu membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya selama saya mengajar daring. Baik, ini adalah salah satu contoh RPP yang telah saya buat dengan persetujuan dari guru pamong dengan menggunakan alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran atau 1 pertemuan. Jadi RPP ini adalah RPP untuk 1 kali pertemuan. Yang berisi kompetensi inti atau KI, KD atau kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar. Media, alat, dan sumber belajar ini disesuaikan dengan pembelajaran daring nantinya, yaitu medianya WhatsApp dan video, alatnya HP dan laptop, dan sumber belajarnya yaitu dari internet, LKS Bahasa Inggris oleh penerbit CV Putra Kertonan, dan buku Bahasa Inggris Practice Your Language Competence. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang dibuat tentunya harus sesuai dengan media dan alat yang guru gunakan pada saat proses pembelajaran. Yang terdapat pendahuluan, inti, serta penutup. Yang masing-masing alokasi waktunya yaitu untuk pendahuluan 15 menit, inti 60 menit, dan penutup 15 menit. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Jadi di sini penilaian sikapnya itu berupa disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Keterampilannya itu mengikuti diskusi dan pengetahuannya yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, di dalam RPP ini saya sudah membuat bahan ajar. Bahan ajar ini diambil dari sumber belajar atau sumber belajar yang telah dibuat di RPP, yaitu melalui internet, LKS Bahasa Inggris, dan buku Bahasa Inggris. Materi dari sumber-sumber tersebut saya rangkum menjadi satu untuk bahan ajar di dalam RPP saya. Seperti ini, yaitu ada pengertiannya, ada formulanya, bagaimana membuat instruction dengan yang baik dan benar, dan contoh-contohnya. Selanjutnya, di dalam RPP ini selain bahan ajar juga terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini LKPD yang dibuat tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam RPP. Dan selanjutnya yaitu ada key answer. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu membuat media pembelajaran. Dalam penggunaan media pembelajaran, saya menggunakan media yang bervariasi pada setiap pertemuannya, yaitu PPT dan video itu sebagai media membuat materi atau menyampaikan materi, dan selanjutnya platform WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Form itu digunakan sebagai media diskusi dan pemberian tugas. Baik, dalam beberapa pertemuan saya menggunakan PPT sebagai media dalam menyampaikan materi kepada siswa. Ini adalah salah satu contoh PPT yang telah dibuat yang berisi tujuan, materi, beserta contoh-contohnya.
Nantinya, beberapa PPT yang telah dibuat akan digunakan untuk membuat video pembelajaran melalui rekaman screen recording. Lalu video tersebut diedit dan akan diupload melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Hope you are doing great and ready to learn English in this morning. So, pada video hari ini, Miss Rama akan menjelaskan kepada Ananda semua tentang dua materi atau dua topik. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tentang expression of invitation, dan yang kedua yaitu tentang expression of asking and giving permission. Invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. So, maksudnya di sini adalah undangan adalah permintaan, ajakan, atau upaya untuk membuat orang lain bergabung dengan kamu di acara tertentu. Dan ini adalah video yang telah direkam dan diedit yang sudah dimasukkan ke dalam YouTube. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, proses atau media yang saya gunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran berbeda-beda. Jadi di sini untuk pertemuan 1 dan 2, untuk KD 3.4, saya menggunakan media WhatsApp dan video sebagai media pembelajaran saya. Ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan pada pertemuan pertama, yaitu langkah pertama, absen yang dilakukan melalui WhatsApp group. Jadi di sini siswanya disuruh membuat nama dan mengatakan present untuk menyatakan kehadiran mereka. Setelah beberapa menit absen, selanjutnya yaitu memberitahu kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran hari itu kepada seluruh murid di dalam grup. Dan langkah ketiga yaitu memberikan video yang sebelumnya didapat melalui YouTube. Video ini digunakan untuk melakukan diskusi kepada murid. Jadi di sini guru memberikan murid waktu untuk menonton video lalu mendiskusikan isi dari video tersebut. Setelah menonton video yang telah diberikan, guru kemudian bertanya apa isi atau maksud dari isi video tersebut. Langkah kelima yaitu guru memberikan explanation setelah melakukan diskusi atau tanya jawab bersama murid mengenai materi pada hari tersebut. Dan pada langkah keenam, guru mengecek pemahaman murid dan jika tidak ada pertanyaan, guru memberikan tugas kepada murid berupa Word. LKPD yang diberikan tentunya sesuai dengan LKPD yang telah dibuat bersama dengan RPP sebelumnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pada pertemuan 2, sama seperti langkah-langkah pertemuan 1, guru di sini masih menggunakan atau saya sendiri masih menggunakan WhatsApp Group sebagai media pembelajaran yang saya gunakan. Di sini pada langkah 1, guru melakukan absen, salam, dan siswa mengisi absen yang telah dibuat oleh guru atau dibuat oleh penulis. Selanjutnya baru memberikan materi yang telah dibuat pada sebelumnya dan diupload ke YouTube. Ini adalah materi yang telah dibuat. Dan pada langkah ketiga, setelah guru memberikan waktu untuk siswa memahami video dan materi yang disampaikan pada hari itu, guru mengecek pemahaman siswa apakah siswa sudah paham dan mengerti tentang materi yang disampaikan pada video. Jika tidak ada pertanyaan, guru memberikan soal atau tugas kepada murid melalui WhatsApp group. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan ketiga untuk materi greeting card KD 3.5, saya menggunakan WhatsApp, Zoom, PPT sebagai media pembelajaran saya pada pertemuan kali ini. Langkah-langkah pada pertemuan 3 ini, yaitu yang pertama, langkah pertama yang dilakukan guru adalah melakukan salam dan sapa kepada siswa melalui WhatsApp group dan mengatakan bahwa pertemuan pada hari itu akan dilakukan melalui Zoom meeting. Dan selanjutnya,
Setelah siswa bersiap-siap, guru memberikan link Zoom meeting kepada siswa agar siswa dapat masuk pada pertemuan Zoom meeting pada hari tersebut. Selanjutnya, pada langkah ketiga, guru dan siswa masuk dengan link yang sama dan melakukan pertemuan Zoom meeting. Di sana melakukan diskusi dan tanya jawab. Jadi ini adalah PPT yang guru gunakan atau saya gunakan dalam menyampaikan materi mengenai greeting card. Tentunya pertama kali saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut, lalu menjelaskan materi apa saja mengenai greeting card, baik itu apa itu greeting card, fungsi dari greeting card, generic structure dalam membuat sebuah greeting card, dan contoh-contoh pada greeting card. Di sini dengan contoh-contoh ini, guru memberikan pertanyaan lalu berdiskusi kepada murid. Apakah dia tahu siapa pengirim dari greeting card ini, atau apa ekspresi dari greeting card ini, wish-nya apa, dan pengirimnya atau penerimanya siapa. Lalu guru memberikan contoh berupa gambar dari sebuah greeting card. Ini adalah salah satu absen siswa yang mengikuti pertemuan greeting card. Pada kali ini, Pamong memantau kegiatan pembelajaran dari rumah juga selama pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu langkah keempat atau langkah terakhir pada pertemuan 3, yaitu guru memberikan tugas melalui WhatsApp group kepada murid. Tugas ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan pada Zoom meeting sebelumnya. Baiklah, pada pertemuan 4 yaitu merupakan pertemuan untuk midterm atau ujian tengah semester. Di sini saya menggunakan media Google Classroom dan Google Form sebagai media penyampaian tugas dan pemberian soal mid pada pertemuan keempat ini. Ini adalah langkah-langkahnya pada pertemuan 4, yaitu pertama, guru memberikan salam dan sapa kepada murid-muridnya melalui Google Classroom, lalu memberitahu atau memberikan instruksi kepada muridnya untuk mengisi absen pada hari tersebut dengan menuliskan nama lengkap. Dan langkah keduanya yaitu memberikan link Google Form kepada siswa sebagai bentuk soal. Jadi soal untuk midterm kali ini dibuat melalui Google Form. Ini adalah tampilan Google Form untuk mid kelas 8. Pada bagian pertama yaitu judul, grade, and time limit-nya. Di bagian ini, siswa juga disuruh mengisikan data diri mereka berupa alamat email, full name, dan kelasnya. Di bagian kedua, yaitu soal objektif. Di sini, siswa disuruh memilih soal jawaban dari A sampai D. Soal objektif yang disediakan sebanyak 20 buah soal yang masing-masing berjumlah 4 poin. Dan untuk yang bagian 3 yaitu soal esai yang berjumlah 4 poin, yang berjumlah 4 soal dan bobot nilainya yaitu 5 poin untuk soal esai. Selanjutnya yaitu untuk pertemuan 6, 7, dan 8 untuk materi asking and giving information about the existence of something or someone pada KD 3.6, saya sama-sama menggunakan media WhatsApp, Google Classroom, dan video pada pembelajaran KD 3.6. Jadi di sini saya akan mengambil satu sampel yaitu pada pertemuan 6 yang mengajarkan materi tentang preposition. Di sini media yang saya gunakan untuk pertemuan 6 yaitu WhatsApp, Google Classroom, dan video. Sama seperti pertemuan 6, 7, dan 8 menggunakan media yang sama seperti pertemuan 6 untuk KD 3.6. Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama, melalui WhatsApp group, saya memberikan salam dan sapa kepada murid-murid di dalam WhatsApp group dan memberitahu bahwa absen yang akan diambil pada hari tersebut akan diambil melalui Google Classroom. Selanjutnya, melalui Google Classroom di sini siswa disuruh membuat full name atau nama lengkap
sebagai bukti bahwa mereka hadir pada pertemuan atau pembelajaran pada hari tersebut. Langkah keduanya, karena sebelumnya pertemuan midterm, di sini guru memberikan sedikit penjelasan materi atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan murid kepada dalam membuat midtermnya atau dalam mengerjakan midtermnya. Setelah memberikan penjelasan dan memberikan waktu untuk bertanya, dan jika tidak ada pertanyaan, lalu guru memasuki atau masuk pada materi baru, yaitu tentang preposition. Di sini guru memberikan sedikit penjelasan tentang preposition melalui kolom di Google Classroom dan memberikan video mengenai preposition dan materi dalam bentuk gambar. Selanjutnya, langkah ketiga, setelah guru memberikan murid materi dan memberikan waktu untuk memahami materi yang telah diberikan, guru melakukan diskusi atau tanya jawab kepada murid melalui WhatsApp group. Ini adalah langkah 3, merupakan diskusi yang telah dilakukan oleh guru bersama dengan murid. Setelah melakukan tanya jawab, guru memberikan penjelasan terhadap jawaban tersebut apakah benar atau salah. Dan pada langkah keempat, guru menyimpulkan pembelajaran pada hari tersebut dan mengecek pemahaman siswa. Apakah siswa sudah betul-betul paham atau belum terhadap materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir itu memberikan tugas kepada murid. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengumpulan atau bagaimana murid mengumpulkan tugas-tugas yang telah dibuatnya dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8. Jadi di sini saya mengambil satu sampel dari murid kelas 81 bahwa semua tugas yang telah diberikan kepada siswa-siswa akan dikumpulkan melalui media WhatsApp dengan cara personal chat kepada guru. Tugas tersebut dikumpulkan sesuai dengan deadline atau waktu tugas yang telah ditentukan. Pengumpulan tugas melalui WhatsApp ini dilakukan agar tidak adanya kecurangan dalam mengumpulkan atau membuat tugas yang dilakukan oleh murid. Nah, dari sini guru dapat melihat bahwa apakah benar murid-murid tersebut mengumpulkan tugasnya sendiri atau mengumpulkan punya temannya. Seperti ini. Dan pengumpulan melalui WhatsApp group di WhatsApp personal dilakukan juga agar guru dan murid dapat berinteraksi secara langsung dan melakukan pendekatan melalui chat-chat tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana melakukan atau melaksanakan evaluasi atau ulangan harian di dalam kelas. Jadi di sini saya menggunakan media Google Form sebagai media saya dalam membuat soal untuk ulangan harian. Ini adalah tampilan Google Form yang telah saya buat untuk ulangan harian 2 bahasa Inggris. Seperti form atau Google Form pada mid semester sebelumnya. Bagian yang pertama ini merupakan data diri siswa, yaitu nama lengkap dan dari kelas berapa. Dan bagian kedua itu adalah soal true and false yang berjumlah 5 buah soal. Masing-masing soal true and false ini berbobot 6 poin. Dan pada bagian ketiga itu melengkapi kalimat. Soal pada bagian 3 ini berbobot sebesar 7 poin dan sebanyak 5 soal. Dan yang terakhir yaitu dengan melengkapi soal dengan melengkapi kalimat juga dengan preposition. Masing-masing soal berbobot 7 poin. Baiklah,
Saya rasa hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam memberikan penjelasan apa saja yang saya lakukan dalam langkah-langkah dalam menyiapkan materi, dan dalam melakukan proses belajar mengajar daring sampai dengan melakukan evaluasi. Maka dari ini dapat saya simpulkan bahwa selama melaksanakan proses pembelajaran, saya menggunakan aplikasi atau platform yang berbeda pada setiap pertemuannya. Ini digunakan agar mengetahui minat dan kepekaan siswa terhadap pembelajaran atau platform yang digunakan oleh guru-gurunya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.